Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bidzaqullah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah kita baru saja melaksanakan salat subuh dan kita berbaik sangka kepada Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita yang baru saja kita lakukan. Dan perlu diketahui ada sebuah kaidah yang mengatakan inna min jazail hasanah al hasanatu ba'daha. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan hamba, maka Allah akan menolong hamba-hamba tersebut melakukan ketaatan pada amalan berikutnya. Dan pada kesempatan pagi ini setelah kita melaksanakan sholat subuh kemudian disambung dengan thalabul ilm, walaupun sejenak, mudah-mudahan setelah itu Allah juga membantu kita, menolong kita melaksanakan amalan-amalan ketaatan lainnya. Ma'asyiral muslimin, masih melanjutkan pembicaraan kita pada pekan yang lalu. Pada pekan yang lalu kita membahas bahwasanya Rasulullah SAW memberikan sebuah prediksi bahwa di akhir kehidupan zaman ini, zaman fitnah atau akhir zaman ini, banyak manusia yang mengalami depresi, banyak manusia yang mengalami frustrasi. Dan salah satu tips untuk mengatasi itu adalah dengan meningkatkan kekuatan doa, di mana Rasulullah mengatakan doa orang beriman itu adalah senjata. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, kalau kita berkomunikasi dengan seorang sahabat atau mungkin keluarga yang sudah lama tidak bertemu, lalu mereka bertanya kepada kita tentang keadaan kita, bagaimana kabarnya? Sering kita menjawab, alhamdulillah kami semuanya sehat wal afiat. Ma'asyiral muslimin, apa bedanya antara sehat dan afiat? Kalau sehat itu orientasinya kepada fisik, kepada jasad dan jasmani. Selama kita ini tidak ada keluhan penyakit, selama badan kita bisa melakukan tugas atau fungsinya dengan baik, maka dinamakan dengan sehat. Tetapi afiah ini berkaitan dengan jiwa kita, dengan suasana hati kita. Kalau seseorang itu bahagia, hatinya senang, ya, kemudian dia tidak mengalami keadaan yang menyedihkan dan sebagainya, maka dia dikatakan afiah. Tetapi masalahnya sekarang ini banyak kita jumpai orang-orang yang secara fisik kelihatannya sehat, secara fisik kelihatannya baik-baik saja, tetapi secara afiah dia mengalami kesedihan, gundah gulana, ya. Kemudian hingga jatuh pada keadaan depresi dan frustrasi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, masih berkaitan dengan pembahasan kita tentang kekuatan doa. Ternyata Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat sampai ada seorang ulama yang menghimpun, ya, di dalam sebuah kitab itu doa Robbana. Jadi Allah itu ketika mengajarkan doa kepada kita, rata-rata doa itu diawali dengan kalimat Robbana atau Robbi. Nah, para ulama, salah seorang ulama besar ini mengumpulkan, ya, doa-doa yang diawali dengan kata Robbana. Dan yang akan kita bahas ini adalah doa yang diajarkan oleh Allah yang berkaitan dengan afiah tadi. Bagaimana membangun supaya jiwa kita, rohani kita ini sehat, supaya kita ini tidak mudah jatuh dalam keadaan yang membuat hati kita ini menjadi hati yang sakit. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita di dalam surat ke-59, surat Al-Hasyr
Di ayat yang ke-10 sebuah doa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan juga ampuni saudara-saudara kami yang lebih dahulu kepada keimanan, dan janganlah engkau tanamkan kepada kami kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau maha penyayang, maha penyayang. Yang perlu kita amati di situ adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, awalnya doa itu diawali dengan ampunan. Setelah meminta ampun, maka permintaan berikutnya supaya hati kita ini tidak ada hasad, supaya hati kita ini tidak ada dengki. Kenapa? Setelah kita minta ampun, kok bukan minta diberikan rizki, bukan minta diberikan kekuatan untuk istiqomah, menjalankan sholat misalnya, atau menjalankan ibadah-ibadah lainnya, tetapi kenapa kok setelah minta ampun, kita diajarkan oleh Allah, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina, dan janganlah engkau tanamkan pada hati kami ini ghil atau rasa hasad dan dengki. Kenapa demikian? Para ulama pun mengatakan karena dosa yang paling banyak dilakukan manusia itu, atau bahkan dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk Allah yang ada di langit dan makhluk Allah yang ada di bumi, yaitu adalah dosa hasad ataupun kedengkian. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mukminin rahimakumullah, tentu panjenengan semua masih ingat beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan kisah seorang sahabat Ansor, ya, yang dikatakan Rasulullah ketika beliau ini bermajelis bersama para sahabat, lalu beliau mengatakan, yadlaq fikum rajulun min ahlil jannah. Lihat, tunggu sebentar lagi ada seorang laki-laki, dia ini calon penghuni surga. Pada hari pertama mengatakan begitu, pada hari kedua Rasulullah ketika bermajelis mengatakan, yadlaq fikum rajulun min ahlil jannah. Tunggu sebentar lagi ada calon penghuni surga. Ternyata apa? Sahabat yang kemarin sampai 3 hari. Sehingga ada salah seorang putra dari Amr bin As mempunyai ghibtoh, penasaran, iri, apa tipsnya, sehingga dia ini dijamin Rasulullah SAW masuk surga. Setelah diamati, dia menginap 3 hari di rumahnya, dia tidak banyak melakukan amalan-amalan sunnah. Kalau habis isya ya tidur, tengah malam bangun cuma kencing aja di kamar mandi, tidur lagi. Menjelang sholat subuh dia bangun dan berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah. Makanya ma'asyiral muslimin, ketika dikatakan kepada laki-laki tadi, kamu dijamin Rasulullah masuk surga sebanyak 3 kali dalam 3 hari, dia mengatakan aku tidak punya amalan apa-apa. Tetapi sebelum dia tidur, dia berdoa kepada Allah untuk menghilangkan kebencian kepada orang lain, ya. Sehingga dia pun ketika ditanya apa tipsnya, laki-laki Ansor itu mengatakan, wala asyudu ahadan ala khairin atahullah iya. Saya tidak pernah merasa hasad, saya tidak merasa iri dan dengki kepada saudara-saudara saya yang diberikan karunia lebih besar, lebih baik daripada saya. Saya tidak pernah mempunyai prasangka jelek, dan bahkan saya berprasangka baik kepada Allah. Saya berprasangka baik kepada Allah, justru dia lebih pantas mendapatkan itu daripada saya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mukminin rahimakumullah, inilah perbuatan dia mampu menghindari dari hasad atau dengki ini. Makanya Rasulullah SAW secara gamblang mengatakan begini, iyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama anal khatab, ya'kuluna kama anan nar ya'kulu khatab. Jauhilah kamu dari perbuatan hasad. Sesungguhnya hasad itu menghapuskan kebaikan yang sudah pernah kamu lakukan, sebagaimana api itu bisa membakar sebuah kayu bakar. Jadi yang mengerikan dari dosa hasad ini adalah dosa hasad ini bisa menghapuskan kebaikan, bisa menghapuskan pahala kita, Pak. Kalau memang seperti sudah pernah kita bahas juga, ya,
yang beberapa mungkin setahun yang lalu, ada dosa itu yang sifatnya dosa besar, tetapi dia juga mampu menghilangkan pahala kebaikan. Ada juga dosa besar, tetapi dia tidak bisa menghilangkan atau menghapus pahala kebaikan. Zina dosa besar, tetapi perbuatan zina itu tidak menghapuskan pahalanya, tidak menghapuskan kebaikannya. Minum minuman keras, dosa besar, tetapi dosa itu tidak mampu menghapuskan kebaikan. Menikmati riba, dosa besar, tetapi riba tidak menghapuskan kebaikan. Membunuh, mencuri, dosa besar, tetapi kebaikannya tidak terhapus. Tetapi kalau hasad, punya iri dan dengki di dalam hati ini terhadap orang lain, maka perbuatan itu termasuk dosa besar. Karena selama ini kita mengenal dosa yang bisa menghapuskan amal itu dosa kesyirikan. Barang siapa yang kata Allah dalam surat Az-Zumar melakukan kesyirikan, maka seluruh amalnya otomatis akan hapus. Walaupun dia sudah bertahun-tahun melakukan ibadah, ya, melakukan ketaatan, bahkan haji sekalipun, suatu ketika dia melakukan kesyirikan, maka seluruh amalnya terhapus. Dan ternyata kita dapat info terbaru pagi ini bahwa perbuatan hasad, iri dan dengki itu bisa menghapuskan amal. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa suratal mu'minin rahimakumullah, kita menginjak poin berikutnya. Kenapa dosa hasad itu kok bisa menghapuskan amal? Karena dosa hasad itu bukan head to head sesama manusia dan manusia, tetapi orang yang mempunyai dosa hasad, sesungguhnya dia berhadapan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia protes kepada Allah terhadap ketentuannya, ketetapannya, apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, dia protes. Maksudnya gimana? Ketika dia iri dan dengki kepada seseorang yang mendapatkan karunia yang dilebihkan oleh Allah dibandingkan lainnya, dia mengatakan orang itu tidak pantas mendapatkan hadiah mobil misalnya. Dia itu tidak pantas hidup seperti itu. Yang pantas itu saya. Saya itu merasa yang paling pantas mendapatkan itu semua. Makanya ciri-ciri orang yang diberikan mendapatkan penyakit hasad, dia itu ingin orang lain itu berkurang nikmatnya. Kalau ada orang lain dapat rezeki, bisa bangun rumah, bisa beli kendaraan, dia itu iri. Ya. Kenapa kok bukan dirinya? Dan akhirnya apa? Penyakit itu menginginkan orang itu berkurang nikmatnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, itu gambaran secara verbal. Ya. Jadi orang yang mempunyai penyakit hasad, sesungguhnya dia itu urusannya itu bukan dengan manusia, tetapi kepada Allah. Karena dia protes dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hasad ini termasuk dosa besar karena dia protes dengan ketetapan Allah, ya, terhadap karunia yang sudah diberikan kepada hamba-hambanya, sehingga akhirnya perbuatan dosa itu bisa menghapuskan amal kebaikannya. Imam Ibn Qayyim mengatakan dosa hasad ini yang pertama kali dilakukan oleh penduduk langit, yaitu iblis. Kemudian dosa hasad ini juga pertama kali dilakukan oleh penduduk bumi, yaitu Qabil. Ketika Qabil ini merasa iri dengan Habil karena persembahannya, kurbannya diterima, Habil diterima, sedangkan persembahan dari Qabil ini ditolak, sehingga dia muncul hasad, iri, akhirnya apa? Habil pun dibunuh. Dan dosa pembunuhan ini pertama kali terjadi di dunia adalah dilakukan oleh Qabil. Ma'asyiral muslimin, sekarang kita harus bisa membedakan antara ghil dan hasad. Di surat Al-Hasr tadi Allah mengatakan wala taj'al fi qulubina ghillal ladina, dan janganlah engkau tanamkan kepada kami ghil. Jadi ghil dan hasad itu ada perbedaan. Hasad, kalau hasad itu adalah tamanna zawala nikma'an sahibiha. Sesungguhnya hasad itu menginginkan hilang nikmat dari seseorang. Tapi kalau ghil, ketika dia sudah tidak senang sama orang, ya, dia punya hasad atau dengki kepada seseorang, maka rasa dengki tadi bisa sampai menyakiti dirinya. Makanya kadang-kadang kalau kita di rumah sakit ya, sering dokter mengatakan, Pak, mungkin jenengan ini di dalam hatinya itu ada dendam, ada kebencian dengan seseorang mungkin. Terus akhirnya pasien mengatakan, memang benar dok,
saya itu paling benci dengan orang itu. Bahkan saya pun tidak rela, walaupun saya sampai mati sekalipun, saya nggak mau minta maaf kepada dia. Atau mungkin kalau bapak atau ibu yang sering nonton film atau sinetron ya, bagaimana seseorang itu mempunyai kebencian, ya, kedengkian terhadap seseorang. Kalau orang itu mungkin punya duit, berkuasa, sampai mengutus seseorang, misalnya mengutus pembunuh bayaran atau siapa, sampai untuk mencelakainya. Kalau orang itu tidak mati, misalnya gitu, kamu harus bunuh dia. Kalau orang itu tidak mati, hatiku tidak akan pernah tenang. Itu namanya ghil. Tapi kalau hasad, dengki, beda. Kalau ghil itu sampai orang mendapatkan penyakit ghil ini sampai dia tersiksa karena penyakitnya ini. Sehingga orang-orang yang diberikan oleh Allah kesehatan jiwa ya, adalah orang-orang yang luar biasa. Makanya ini bahayanya ghil dibanding hasad. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, wala taj'al fi qulubina ghilal. Bukan wala taj'al fi qulubina hasadan. Makanya ghil ini lebih berbahaya, lebih parah dibandingkan hasad. Kemudian ma'asyiral muslimin, poin berikutnya, bagaimanakah caranya kalau kita ini di dalam hati kita ini timbul rasa hasad, ya, di mana hasad itu mempunyai dosa yang besar dan dosa itu bisa menghapuskan pahala. Maka apabila rasa hasad itu ingin berubah yang awalnya menjadi dosa menjadi pahala, maka jadikanlah rasa hasad itu dirubah menjadi ghibthah. Ghibthah itu iri, iri tapi yang baik. Makanya kalau kita misalnya melihat tadi adik kita ngimami sholat subuh Zaidan, timbul ghibthah, ya Allah, seandainya saya seperti Zaidan, saya diberikan hafalan yang luas dalam Al-Quran, saya mampu, kalau Zaidan seperti itu bisa membaca Al-Quran dengan baik, aku kepingin seperti Zaidan, ya Allah, kau berikan hafalan Al-Quran, aku bisa kau berikan kemampuan untuk melanjutkan bacaan Al-Quran dengan baik. Itu namanya ghibthah. Kalau perbuatan seperti ini, maka Allah pun akhirnya apa? Memberikan pahala atas ghibthah tadi, atas iri kita kepada dia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, maka ghibthah ini termasuk amalan yang tanpa modal. Kalau kita berangkat haji atau umroh, modalnya apa? Persiapan harta. Atau misalnya kalau kita melakukan ibadah-ibadah lain, ada modalnya. Kalau ghibthah enggak. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kita ini harus hasad, harus punya iri kepada dua golongan manusia. Jadi kalau misalnya hasad itu adalah kejelekan, maka Rasulullah meminta kepada kita, memerintahkan kepada kita, hasad atau iri itu hanya ditujukan kepada dua orang manusia. Yang pertama, kata Rasulullah, la hasada ila fitnatain. Tidak boleh ada hasad, tidak ada boleh rasa iri, kecuali hanya kepada dua orang. Siapa? Rajulun atahullah malan wa huwa yunfiku ana alaili wan nahar. Seseorang, ya, kita tidak boleh iri kepada orang lain. Pertama, ditujukan kepada mereka yang diberikan harta oleh Allah, ya, di mana dengan hartanya itu dia menginfakkan hartanya dari pagi sampai malam. Kita boleh iri kepada mereka. Kenapa? Mereka menggunakan hartanya, seandainya saya diberikan kekayaan seperti Bapak Haji itu bisa membangun masjid, ya Allah, aku pengen berikanlah harta itu. Seandainya aku diberikan harta itu, aku juga akan bertindak sama seperti Bapak Haji tersebut yang bisa membangun pesantren, bisa membangun masjid. Ini iri yang diperbolehkan. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan oleh Rasulullah hasad atau iri kepada wa rajulun atahullahul Quran fa huwa yu'allimuha ana laili wan nahar. Kita diperintahkan oleh Rasulullah iri kepada seseorang yang diberikan oleh Allah ilmu tentang Al-Quran, diberikan oleh Allah pemahaman Al-Quran, lalu orang itu belajar, setelah belajar dia mengajarkannya. Makanya dua orang yang kita harus iri kepada mereka, pertama ada orang kaya yang dermawan, yang dengan hartanya dia mensiarkan agama ini. Yang kedua adalah dengan orang-orang yang berilmu, mengilmui Al-Quran, sehingga dengan ilmunya dia berdakwah dan mengajak manusia ini kepada petunjuk Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kalau kita menjumpai seseorang itu mendapatkan nikmat,
maka biasakanlah, senangkanlah hatimu dan doakan. Dan alhamdulillah saya juga membiasakan seperti itu. Kalau melihat tetangga beli sepeda motor, saya berusaha, hati saya ini senang. Alhamdulillah, saudaraku, tetanggaku diberikan kenikmatan oleh Allah, diberikan nikmat, bisa membeli sepeda motor. Mudah-mudahan sepeda motornya berkah, memberikan manfaat dan sebagainya. Malah harus kita sampaikan doa ini pada mereka. Agar apa? Hati kita ini sehat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa itu sebagai senjata seorang mukmin. Dan doa itu bisa mengatasi hati kita yang kecewa, hati kita yang galau, dan bahkan dengan doa itu bisa membersihkan hati kita yang berpotensi ada penyakit-penyakit kerohanian di dalam hati kita. Salah satunya diajarkan oleh Allah di dalam surat Al-Hasr agar kita ini terbebas dari hasad. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan kesempatan ini ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.